Ulama karismatik asal Pekalongan, Habib Lutfi bin Yahya menceritakan bahwa ada jasad yang utuh di kuburan, tapi dia bukan ahli Al-Quran. Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, meski bukan ahli Al-Quran, jasad seseorang bisa utuh ketika mengamalkan amalan ini. Menurut Habib Lutfi bin Yahya, bahwa jasad yang utuh dalam kuburan bukan hanya dari golongan ahli Al-Quran, melainkan juga dari golongan ahli sholawat. Yang tidak hafal Al-Quran itu banyak, tapi di dalam kubur jasadnya utuh. Ternyata apa? Orang itu min ahli sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ucap Habib Lutfi bin Yahya. Habib asal Pekalongan itu pun menjelaskan hadis yang berkenaan dengan fadilah sholawat tersebut. Nabi bersabda, barang siapa yang bersalawat atasku 1 kali, Allah membalas dengan 10 rahmat. Barang siapa yang membaca 10 kali, Allah membalas 100 rahmat. Barang siapa yang membaca 100, Allah membalas 1000 rahmat. Dan barang siapa yang membaca 1000 kali, maka haram jasadnya masuk neraka. Nah, alam kubur itu tidak apa-apa dibandingkan dengan neraka. Jadi, jika masih utuh di dalam kuburnya, ya bukan hal yang mustahil, sambungnya. Orang itu min ahli solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, tegas Habib Lutfi bin Yahya. Selain itu, menurut Habib Lutfi bin Yahya, solawat juga bisa menjadi penolak segala macam bencana dan mara bahaya. Selagi kita di dunia, perbanyaklah solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, ujar Habib Lutfi bin Yahya. Insya Allah, itu bagian dari tameng pelindung, nolak segala bencana, nolak bahaya. Lanjutnya, sebaliknya, jika seseorang sudah meninggalkan solawat pada Nabi Muhammad SAW, keberkahan akan redup dari kehidupannya. Tapi jika tidak ada orang yang bersolawat, redup berkahnya. Sebab solawat ini meningkatkan mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun beberapa fadilah atau keutamaan dari membaca sholawat, antara lain membuat doa seseorang bisa terkabul. Yang kedua, pahala seseorang bisa berlipat. Dijanjikan pahala berlipat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Keutamaan yang ketiga adalah diangkatnya derajatnya. Barang siapa di antara umatmu yang bersolawat kepadamu sekali, maka Allah menuliskan baginya 10 kebaikan, menghapuskan dari dirinya 10 keburukan, meninggikan sebanyak 10 derajat, dan mengembalikan kepadanya 10 derajat pula. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang keempat adalah mendapatkan syafaat Nabi. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin, kemudian bersolawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Lalu mintalah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat. Hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan yang kelima, dikumpulkan di surga bersama Nabi. Nabi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dan masih banyak keutamaan solawat lainnya. Semoga kita dijadikan menjadi orang yang ahli solawat. Wallahu alam.